Hai teman-teman, kami dari kelompok 8 yang akan mempresentasikan tentang organisasi dan strategi internasional. Saya Livia Tanjung dan teman saya. Nama saya Claudia Yolan Purnomo. Nama saya Caroline. Organisasi internasional adalah sebuah organisasi yang dibentuk masyarakat dunia yang terdiri dari beberapa negara dengan tujuan untuk menciptakan tata hubungan internasional yang lebih baik dalam aspek ekonomi, sosial budaya, ilmu pengetahuan, teknologi, keamanan, dan lain sebagainya. Fungsi organisasi internasional dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, fungsi artikulasi dan agregasi, yaitu di mana organisasi internasional bisa menjadi forum diskusi dan negosiasi sehingga setiap anggota bisa menjalankan proses artikulasi dan agregasi kepentingan negaranya dalam konteks hubungan internasional. Yang kedua, fungsi norma. Nah, di sana organisasi internasional dapat menetapkan nilai dan prinsip-prinsip kemanusiaan yang wajib dipatuhi tidak saja oleh para anggotanya, tetapi juga oleh seluruh dunia. 3. Fungsi rekrutmen. Organisasi internasional juga memiliki fungsi penting dalam merekrut partisipan dalam sistem perpolitikan internasional. 4. Fungsi sosialisasi. Fungsi sosialisasi sebuah organisasi internasional dilakukan dengan cara mentransfer nilai-nilai tertentu kepada seluruh anggotanya yang dijalankan secara sistematis. Tujuan organisasi internasional terdiri atas tujuan khusus dan tujuan umum. Tujuan khusus dirumuskan secara spesifik sesuai dengan karakteristik organisasi. Sedangkan tujuan umum untuk mewujudkan dan memelihara perdamaian dunia serta menjaga keamanan internasional melalui berbagai cara yang ditentukan sendiri oleh masing-masing organisasi dan dimungkinkan oleh hukum internasional. Jenis organisasi internasional berdasarkan bentuknya dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, organisasi antar pemerintah atau biasa yang disebut Intergovernmental Organization atau IGO. Anggotanya terdiri dari delegasi resmi pemerintah seperti PBB, ASEAN, dan WTO. Dan yang kedua, organisasi non-pemerintah atau yang biasa disebut Non-Governmental Organization atau NGO, yaitu beranggotakan kelompok-kelompok swasta yang berkonsentrasi pada bidang tertentu seperti Palang Merah Internasional dan Greenpeace. 2. Berdasarkan wilayah. Organisasi internasional terbagi menjadi dua, yaitu organisasi internasional global yang wilayah kegiatan dan keanggotaannya mencakup seluruh dunia seperti PBB, OKI, dan GNB. Sedangkan organisasi internasional regional yang wilayah kegiatan dan anggotanya berada di suatu kawasan regional yang sama seperti ASEAN, Asia Tenggara, APEC, Asia Pasifik, dan EEC Eropa. Jenis organisasi internasional berdasarkan kegiatan terbagi menjadi 5. Yang pertama, bidang ekonomi. Ada International Chamber of Commerce. Organisasi ini merupakan sebuah organisasi nirlaba internasional yang bekerja mempromosikan dan mendukung perdagangan global dan globalisasi. Yang kedua, bidang lingkungan hidup. United Nations Environment Program merupakan program lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa berperan mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas alam sekitar Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan membantu negara-negara berkembang melaksanakan kebijakannya. Yang ketiga, bidang kesehatan. World Health Organization merupakan organisasi yang mengatur usaha-usaha internasional untuk mengendalikan penyebaran penyakit dan juga mensponsori program-program yang bertujuan mencegah dan mengobati penyakit-penyakit tersebut. Yang keempat, bidang komoditas. International World Textile Organization merupakan badan internasional yang mewakili kepentingan perdagangan dan industri tekstil world dunia. Yang kelima, bidang perdagangan. World Trade Organization merupakan organisasi internasional yang mewakili banyak persetujuan dan mendefinisikan aturan perdagangan. Jenis organisasi internasional berdasarkan pola kerjasama. Yang pertama, kerjasama pertahanan atau collective security seperti NATO dan SEATO. Yang kedua, kerjasama fungsional atau yang biasa disebut functional cooperation seperti PBB, ASEAN, OKI, OPEC. Jenis organisasi internasional berdasarkan fungsi. Yang pertama, organisasi politis seperti PBB, ASEAN, ANSUS, Liga Arab. Yang kedua, organisasi administratif seperti OPEC, ICAO, ICRC. Yang ketiga, organisasi peradilan seperti Mahkamah Internasional.
Selanjutnya, organisasi internasional yang diikuti Indonesia. 1. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. PBB atau United Nations adalah organisasi internasional yang merupakan perkumpulan sebagian besar negara yang ada di dunia. Organisasi ini didirikan pada tanggal 24 Oktober 1945 di San Francisco, California, dan memiliki markas besar di New York, Amerika Serikat. 2. Association of Southeast Asian Nations atau ASEAN. Organisasi ini merupakan wadah kerjasama negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand, dan kini beranggotakan 10 negara. Yang ketiga, Asia Pacific Economic Cooperation. Indonesia menjadi anggota APEC sejak organisasi tersebut didirikan, yaitu pada tahun 1989. Organisasi ini merupakan organisasi kerjasama ekonomi di kawasan Asia Pasifik yang saat ini beranggotakan 21 negara. Yang keempat, Organization of Islamic Cooperation. Indonesia merupakan salah satu negara yang menghadiri konferensi di Rabat dan Maroko pada tahun 1989 yang melahirkan OIC atau OKI, Organisasi Kerjasama Islam. Organisasi ini bertujuan meningkatkan solidaritas Islam, mendukung perdamaian dunia, dan membantu perjuangan kemerdekaan Palestina. Strategi internasional. Strategi internasional adalah penjualan produk di pasar-pasar yang berada di luar pasar domestik perusahaan. Strategi internasional juga berkaitan dengan cara perusahaan membuat pilihan-pilihan fundamental mengenai pengembangan dan penggunaan sumber daya yang langka secara internasional. Tipe dasar strategi internasional. 1. Strategi tingkat bisnis internasional. Perusahaan mengikuti strategi umum seperti kepemimpinan biaya, diferensiasi, kepemimpinan biaya terfokus, kepemimpinan biaya terintegrasi dalam konteks internasional. 2. Strategi tingkat perusahaan internasional yang terdiri dari strategi global, strategi multidomestik, dan strategi transnasional. Strategi tingkat bisnis internasional terbagi menjadi 4. Yang pertama, strategi kepemimpinan biaya internasional. Strategi ini dilakukan dengan melakukan penambahan kegiatan operasi berbiaya rendah yang dikerjakan oleh pihak di luar perusahaan. Tetapi, kegiatan operasi yang bernilai tambah tinggi tetap dipertahankan di negara asalnya. Oleh karena itu, biasanya produk-produk diekspor dari negara asal. Yang kedua, strategi diferensi internasional. Pada strategi ini, perusahaan dapat mendiferensiasi produk-produk dan jasa mereka melalui karakteristik fisik. Namun, mereka juga dapat mendiferensiasi produk mereka dalam benak pelanggan. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan membuat iklan-iklan produk mereka sehingga image para konsumen dapat tercipta. Dalam strategi fokus internasional, banyak perusahaan tetap memusatkan perhatiannya pada celah-celah pasar ketika menerapkan strategi fokus internasional. Oleh karena itu, mereka berusaha untuk menarik perhatian dari para pelanggan dengan selera terpilih. Strategi pemimpinan biaya atau diferensiasi integratif internasional. Strategi integratif ini populer karena sistem manufaktur yang fleksibel, sistem informasi dalam lintas perusahaan, dan sistem terkendali kualitas total. Luasnya ragam pasar dan pesaing menjalankan strategi integratif semakin menjadi hal yang penting dalam pasar global. Sebab itu, bersaing dalam pasar global memerlukan manajemen yang canggih dan efektif. Strategi tingkat perusahaan internasional. 1. Strategi global. Strategi ini digunakan ketika perusahaan menghadapi tekanan yang kuat untuk mengurangi biaya dan tekanan yang terbatas untuk menyesuaikan produk tersebut dengan pasar lokal. 2. Strategi multidomestik. Strategi ini merupakan strategi yang pengambilan keputusan cenderung lebih desentralisasi untuk memungkinkan perusahaan memodifikasi produknya dan merespon dengan cepat terhadap perubahan dalam persaingan dan permintaan lokal. Yang ketiga, strategi transnasional. Digunakan ketika suatu perusahaan secara simultan menghadapi tekanan terhadap efektivitas biaya, adaptasi lokal, dan ketika terdapat potensi untuk memperoleh keunggulan kompetitif dari merespons terhadap dua kekuatan yang berlawan ini secara simultan. Sekian dari kelompok kami. Thank you.